Ya, makanya saya real saja. Jadi real, bukan diskusi yang ngambang, tetapi diskusi yang teknis langsung memberikan kemanfaatan kepada ibu bapak dalam memperbaiki RPP berikutnya. Semakin banyak ibu bapak menemukan kelemahan itu, maka akan semakin bagus kualitas RPP berikutnya. Coba dengan logika itulah saya memberikan tugas itu langsung praktik. Nah, dengan menemukan banyak kelemahan pada RPP 2, ya, video praktik mengajar 2, kemudian siklus 2, maka logikanya kita akan bisa memperbaiki lebih banyak, ya, sehingga melahirkan RPP video dan siklus yang lebih baik, ya. Nah, jadi ada juga saya temukan pada RPP 2 itu ya tidak berurutan ya. Semestinya misalnya pembagian kelompok diskusi. Pembagian kelompok diskusi itu secara logis tidak masuk pada pendahuluan, tetapi masuk pada kegiatan inti pembelajaran. Di kegiatan inti pembelajaran itu semua tindakan belajar, kegiatan belajar, guru dan siswa dalam interaksi edukatif itu, itulah dimuat di dalam tahap inti itu. Ya, kalau pendahuluan kan belum inti, hanya prakondisi pembelajaran. Misalnya membuka dengan salam, ya, melakukan prakondisi, menyiapkan kondisi kelas, kondisi siswa untuk belajar, melakukan apersepsi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Itu masih prakondisi. Masuk pada kegiatan inti itu, disitulah ibu bapak menjelaskan poin-poin dari kegiatan teknis, ya, secara teknis. Misalnya ibu bapak menjelaskan materi singkat dulu dengan menyiapkan infokus, ya, PowerPoint. Nah, baru kemudian berikutnya Pak Guru meminta anak-anak memperhatikan, ya, PowerPoint itu. Ya, kemudian anak-anak disuruh mengamati beberapa menit. Kemudian anak-anak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan, ya, apa yang dia pahami dari PowerPoint itu atau dari video itu. Nah, kemudian anak-anak dibagi tugas, diberikan tugas, baru bagi kelompok. Kan begitu, itu logikanya. Jadi maksud saya membagi kelompok itu sebaiknya tidak pada tahap pendahuluan, tapi masuk pada tahap inti pembelajaran. Membagi kelompok, memberikan kesempatan siswa untuk mendemonstrasikan, untuk praktik, meminta siswa untuk mengerjakan tugas, meminta siswa untuk tampil di kelas, ya, mengajak siswa misalnya bermain bersama, ya, yang terkait dengan materi, itu semua masuk dalam kegiatan inti. Kemudian penggunaan metode menampilkan gambar, ya, media menampilkan gambar, kemudian menggunakan metode, misalnya metode praktik, demonstrasi, metode tanya jawab, itu semua bagian daripada kegiatan inti. Saya masih menemukan ibu bapak dalam video itu selalu menonton dari segi gerak, tidak dinamis mengajarnya. Saya ibu bapak kalau mengajar itu, saya kelilingi kelas. Kalau saya mengajar itu tidak mau diam saya di depan kelas. Ya, kan biasa kita mahasiswa itu diskusi. Ya, kita punya kontrak kuliah RPS. Di antara kita metodenya itu diskusi, kemudian presentasi, diskusi, kemudian kita mengeksplorasi materi melalui internet. Nah, ketika saya menjelaskan itu, saya tidak mau hanya diam di depan kelas, tetapi saya keliling. Sesaat saya tinggal di tengah, ya, saya langsung bertanya sama mahasiswa. Dengan teknik, saya kadang menggunakan tanda kali silang dari pojok ke pojok, depan ke belakang, di tengah.
Pokoknya tidak diam. Karena itu bagian dari strategi kita menguasai kelas dan menguasai aktivitas belajar. Nah, kita kan guru itu lebih pada sifatnya mengarahkan, Bapak. Yang lebih banyak melakukan tindakan belajar itu adalah siswa kita, ya, peserta didik. Jadi kita tinggal memfasilitasi, mengarahkan, ya. Nah, jadi secara psikologis ketika ibu bapak berada mengelilingi semua kelas itu, siswa akan merasa diperhatikan. Siswa tidak mudah bermain-main. Siswa akan tetap terjaga semangat belajarnya. Ya, tapi kalau di depan terus ibu bapak itu, di belakang itu kan tidak terpantau. Nah, jadi itu maksud saya. Di video praktik pembelajaran ketiga nanti ibu bapak tunjukkan kalau ibu bapak itu mengitari, mengelilingi kelas. Dari depan ke belakang, dari samping kiri ke samping kanan, sekali-sekali di tengah, semua itu mobilisasi gerak mengajar. Gaya mengajar bisa dengan gaya misalnya tanya jawab, ya, dengan gaya berjalan-jalan, dengan suara yang jelas dan terang, ya, gaya mengajar yang penuh inspirasi, jangan loyo, ya, ritme suara juga kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar, ya, begitu. Kadang-kadang kita juga kemampuan mendistribusikan tugas, pertanyaan secara adil, itu bagian dari gaya. Jangan hanya siswa tertentu yang diberikan tugas, diberikan pertanyaan, yang lainnya diabaikan, tidak boleh. Jadi semua siswa itu diupayakan mendapatkan kesempatan. Kalau tidak bisa per kelompok. Kalau tidak bisa misalnya saling mewakili. Misalnya 2 baris diambil 3 baris ya diambil 3 orang. Kalau 5 kelompok diambil 5 orang. Secara mewakili, ya, kalau tidak bisa satu-satu. Tetapi itu harus ibu bapak lakukan pemerataan itu, pemerataan di dalam memberikan tugas, di dalam memberikan perhatian, di dalam memberikan pertanyaan, ya, bahasa yang penuh dengan kesantunan karena kita mendidik, bahasa yang menghargai nilai, harkat dan martabat siswa sebagai manusia, dimuliakan, ya, tidak boleh mencaci maki. Pakaian yang sopan, tidak boleh menggunakan training. Saya pernah tegur itu, ada video guru agama menggunakan training di-upload. Saya langsung WA, saya japri, tidak boleh. Ya, karena itu dinilai kesopanan. Ya, ketampilan, kecantikan, ya. Ya, itu dinilai. Karena kita guru dari segala aspeknya menjadi role model bagi anak-anak kita. Dari segi bicara, dari segi bersikap, dari segi berpakaian, cara bertindak, semuanya jadi role model. Itu ditunjukkan, ditampilkan oleh ibu bapak dalam video itu. Ya, bila perlu pakai jas, ya, pakai kopiah bagi bapak-bapak. Ya, pokoknya. Nah, ada beberapa mahasiswa, ya, yang saya lihat videonya di depan kelas terus, ya, termasuk Pak Sungarjo, mana beliau ini, ya. Jadi ibu bapak, video ketiga nanti usahakan lebih maksimal. Mana video yang terbaik di antara 3 video itu yang diupload nanti untuk ujian UKIM. Bisa didengar Ibu Bapak? Dengar Pak. Ya, jadi dari 3 video praktik mengajar itu nanti mana bisa, yang Pak, terbaik dari segala sisinya, ingat, itu yang akan diupload ke ujian UKIM nanti. Ya, nah, itu tujuannya nanti ini kita melakukan revisi terus supaya video yang terakhir nanti lebih maksimal. Dia harus memenuhi durasi waktu kurang dari 15 menit. Jangan coba-coba ibu bapak membuat video lebih dari 15 menit walaupun lebih 1 detik. Nggak boleh.
Ya, lebih baik kurang. Ya, 15 menit itu maksimal. Jadi 14 menit 59 detik. Pak Faisal, bisa toh? Nah, jadi karena ini sudah saya tekankan, maka sekarang tidak ada video yang melebihi durasi waktu. Kemudian resolusi, selalu saya tekankan, tampilan gambar itu harus bersih, harus layar lebar, tidak boleh ada yang hitam-hitam, itu tidak boleh. Bagaimana caranya? Ibu bapak belajar suruh orang yang pintar, IT, yang pintar mengedit. Kalau ibu bapak itu tidak bisa, jangan diam saja. Ibu bapak harus cari jalan, minta tolong sama voktornya, sama keluarganya, sama sahabatnya yang pintar mengedit video agar tampil bersih. Ya. Ya, selamat datang Pak Hermawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ya. Pak Supriyadi, kita lanjut. Pak Supriyadi sudah bergabung dari tadi ya. Jadi begitu, resolusi gambar itu saya tidak mentolerir ya video Bapak Ibu yang ada gambar yang ada warna hitam, buram, apapun alasannya. Ya. Ini demi kebaikan ibu bapak. Harus bersih. Kalau bisa dikombinasi dengan gambar-gambar gerak, lebih bagus lagi. Ya, jadi gambar itu harus tampilannya terang, bersih, suara harus jelas, jangan rabun-rabun. Ada beberapa video mahasiswa itu suaranya kadang jelas, kadang rabun, tidak kedengaran. Nah itu fungsinya kita mengedit video. Makanya ibu diberikan waktu mengedit video itu. Jadi tolong ibu perhatikan ya, karena nanti video ini yang terbaik lah yang akan dikirim untuk dinilai nanti. Ini dari segi tampilan. Tampilannya harus bening, bersih, putih, tidak ada yang tampil warna hitam. Suara harus jelas, jelas pokoknya. Tidak boleh ada gemuruh, ada terpotong-potong suara, ada yang kecil. Jadi itulah fungsinya mengedit. Sudah jelas sih Bapak? Ya? Jelas Pak. Nah, masih ada 2 video praktik di RPP 2 ini yang tampilan gambarnya kecil. Harus pakai tampilan layar yang penuh, full, ya. Ya, nanti dikasih tahu teman-teman semua. Kalau tampilannya kecil, itu tidak maksimal. Nanti akan dilihat bagaimana gerak gaya mengajar ibu bapak di kelas. Ya, jadi pakai tampilan layar full untuk video itu. Oke, sudah jelas ibu bapak ya? Nah, ini tampilan fisik. Yang kedua, setiap kegiatan dalam pembelajaran harus ibu bapak memberikan keterangan penjelas. Paling tidak kegiatan inti, maksudnya langkah-langkah pembelajaran sebagai kegiatan utama di dalam RPP itu, dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Itu paling minim itu. Tetapi lebih bagus ibu memberikan kata penjelas, kalimat penjelas, ya, pada misalnya pendahuluan, apa singkat-singkat saja, membuka pembelajaran, kemudian prakondisi, ya, kemudian apersepsi, gitu. Kemudian tujuan pembelajaran, itu kita sudah paham. Oh, berarti ibu sudah melaksanakan ya kegiatan pendahuluan secara lengkap. Ya, masuk pada tahap inti. Ibu misalnya memberikan penjelasan, penjelasan singkat materi. Guru menjelaskan secara singkat.
misalnya. Kemudian menyiapkan media pembelajaran, ya, menerapkan metode demonstrasi, ya. Nah, begitu. Membagi kelompok siswa, ya. Siswa mengerjakan tugas, ya. Pendek-pendek saja, tidak perlu panjang Ibu Bapak. Kan keterangan penjelas pendek-pendek saja. Jadi kita yang melihat sudah, oh berarti ini pembelajarannya sudah sistematis, ya, sesuai dengan perencanaan. Nah, kemudian di penutup begitu, kayak penutup, penyimpulan, penguatan, tindak lanjut, doa, salam, penutup, selesai kan? Nah, ya, paling tidak begitu. Itu harus runtut secara logis. Ibu menuliskan kata penjelas itu. Sudah boleh Bapak? Ya, yang ketiga, ini dari segi mobilisasi, dinamisasi gaya mengajar. Itu akan dilihat. Gaya mengajar Ibu Bapak yang pertama, jangan monoton. Jangan hanya diam di depan kelas. Tidak boleh. Karena memang guru PPL itu, guru PPG, alumni PPG itu diharapkan memiliki keterampilan yang lebih nanti daripada guru yang belum mengikuti PPG. Dari segi itu, gaya mengajar. Gaya mengajar juga akan mempengaruhi spirit, ketahanan, ya, siswa di dalam mengikuti pembelajaran. Kalau gaya mengajarnya monoton, tidak mampu memberikan inspirasi, daya tarik kepada siswa, akan loyo, mengantuk. Ya, tidak bersemangat, akan bermain-main. Jadi itu Ibu Bapak fungsinya harus melakukan mobilisasi gaya mengajar. Dari sejak misalnya menerapkan keterampilan membuka pelajaran, keterampilan mengelola kelas, keterampilan memanage aktivitas belajar siswa, keterampilan menggunakan metode, keterampilan menggunakan media, keterampilan memberikan pertanyaan, keterampilan di dalam memberikan tugas, keterampilan di dalam mengelompokkan siswa. Ada sebagai semua keterampilan itu. Keterampilan berkomunikasi dengan siswa. Ya. Nah, jadi Ibu Bapak harus memperhatikan ini, ya, karena dinilai nanti bagaimana dinamisasi, mobilisasi gaya mengajar Ibu Bapak di kelas. Pokoknya di RPP 3 nanti tidak boleh lagi ada yang diam di depan kelas terus. Sudah jelas Ibu Bapak? Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Sudah. Iya. Nanti saya akan lihat video yang ketiga nanti. Tidak boleh diam di depan kelas. Harus Ibu Bapak kelilingi kelas. Sekali-sekali ada di tengah. Berikan siswa itu sentuhan-sentuhan secara fisik. Bila perlu dia dilus-lus kepalanya, dipegang-pegang pundaknya. Ya, supaya itu menunjukkan sentuhan perhatian betapa dekatnya guru dengan siswanya. Kalau Ibu Bapak di kelas terus, itu masih jauh dengan siswa itu, walaupun di dalam satu kelas. Ya, nah, sen psikologis itu beda Ibu. Ketika Ibu memegang siswanya, ya. Tetapi kalau kami di perguruan tinggi tidak boleh berpegang-pegang mahasiswi, ya. Nah, bahaya nanti dikatakan kita pelecehan seksual. Karena mahasiswa kan orang-orang sudah dewasa, ada yang sudah berkeluarga. Jadi tapi kalau saya tekniki, saya mensiasati bagaimana saya bisa menguasai kelas dan menguasai mahasiswa saya. Ya dengan cara itu, saya mendekati dia, sekarang saya langsung memberikan pertanyaan, menggugah dia, bagaimana dia supaya dia punya perhatian terhadap materi kuliah yang kita sedang sampaikan. Ya, nah begitu. Jadi sudah jelas Ibu Bapak ya? Nah, Jelas Pak. jadi tampilkan nanti pada tahap inti itu apa metode yang Bapak Ibu Bapak gunakan itu harus nampak. Kalau Ibu Bapak merencanakan menggunakan metode diskusi harus nampak. Ya.
Nah, harus nampak diskusinya. Misalnya saling bertanya. Kalau ibu bapak menggunakan metode demonstrasi, apa yang didemonstrasikan itu harus nampak di video itu. Ya. Ibu bapak berikan kata penjelas. Ya, penggunaan metode demonstrasi. Nah, kalau ibu bapak menggunakan metode misalnya tanya jawab, ya, tampakkan itu. Jadi kemudian penggunaan media. Penggunaan media yang ibu bapak pilih harus tampak dalam video itu. Harus tampak, harus kelihatan, harus dimunculkan. Apakah menggunakan media infokus, media gambar, media link video, media miniatur, ya. Nah, jadi usahakan ibu bapak menampilkan karakteristik penggunaan media pembelajaran berbasis digital itu. Karena ada poin penilaiannya itu bapak. Ada poin penilaiannya. Ya, menggunakan media pembelajaran berwawasan digital. Berwawasan ICT. Sudah jelas Ibu Bapak? Sudah jelas? Ya. Jelas, Pak. Ya, bagaimana Ibu Ranti? Pak, sudah jelas, ya, Pak. Paling tidak Ibu Bapak menggunakan infokus. Iya, pokoknya carilah infokus itu. Pinjam sama kepala sekolah. Pinjam sama teman-teman. Jangan sampai tidak menggunakan infokus. Maksud saya jangan Ibu Bapak anggap sepele gitu. Tampilkan infokus itu, tampilkan materi, yang penting ada. Ya, ditampilkan, gunakan itu. Persoalannya, nanti Ibu Bapak misalnya bisa menggunakan secara maksimal ataupun tidak, itu urusan lain. Yang penting di video itu ada tampil infokus. Ada PowerPoint-nya, ada slide-nya. Ya. Nah, karena itu akan dinilai. Kalau itu Ibu Bapak tampilkan di video, oh ya betul, dia menggunakan infokus dengan PowerPoint. Oh, berarti memenuhi penilaian kriteria pembelajaran yang menggunakan yang berbasiskan digital. Itu poinnya tinggi, Bu. Bisa dapat 9, ya. 95. Tapi kalau tidak menggunakan, tidak kelihatan itu infokus, bisa saya dapat 80. Nah, itu persoalannya. Ya. Karena sesuai dengan tuntutan zaman, maka di semua jenjang pendidikan itu dari dasar sampai perguruan tinggi menggunakan media pembelajaran digital, termasuk dalam menciptakan guru-guru yang profesional melalui kegiatan PPG ini. Karena Ibu nanti setelah alumni nanti sudah dicap, ya, diklaim, dianggap sebagai guru profesional. Mau Ibu Bapak tidak profesional, bisa atau tidak bisa tetap dianggap sebagai guru profesional. Karena sudah menjadi alumni PPG. Karena PPG tujuannya itu mencetak para tenaga pendidik yang profesional, yang memiliki kompetensi keilmuan teoritis secara konseptual dan memiliki kompetensi skill aplikatif di dalam pembelajaran, termasuk menggunakan media digital di dalam pembelajaran. Sudah jelas Pak ya? Ibu Bapak sudah jelas? Jelas Pak. Ya, kemudian mungkin yang terakhir ya, dari segi bahasa dan penampilan, ini termasuk etika ya, etika di dalam pembelajaran. Ibu Bapak tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak rapi, apalagi menggunakan sandal atau kopiahnya miring, ya, atau training, tidak boleh. Harus berpakaian yang terbaik, yang paling baik, yang rapi, yang bersih. Ya, bila perlu pakai jas, topi yang bagus. Jangan nanti pakai kopiahnya miring. Nah, jadi itu akan merusak suasana belajar. Yang jadi perhatian nanti kopiah miring itu, bukan materi. Ya, nah itu maksudnya. Jadi ada
Jadi penampilan kita secara totalitas penampilan seorang guru di kelas itu akan menjadi perhatian, ya, menjadi fokus perhatian siswa. Ada guru yang kancing bajunya tinggi sebelah, rendah sebelah, itu akan tertawakan, merusak suasana belajar. Atau jilbabnya terbalik, ya, nah, harus serasi antara pakaian, ya, bawah atas, pokoknya yang serasi. Saya kira Ibu Bapak sudah paham itu. Ya, kemudian bahasa, ritme bahasa di dalam mengajar juga harus diperhatikan Ibu Bapak. Intonasi itu dibuat-buatlah, dibuat-buat, sekali-sekali Ibu menggelegar, Ibu berteriak. Jangan loyo terus dari awal sampai akhir, loyo bahasanya. Ucapan kata itu semua loyo, mengantuk siswa belajar. Ya, nah, itu harus ditampilkan di dalam video. Saya kira ini Ibu Bapak ya untuk video. Ya, saya kira kita terakhir pada siklus PTK. Ya, siklus PTK 2 ini Ibu menampilkan perbaikan pembelajaran dari siklus 1. Jadi kelemahan-kelemahan siklus 1 itulah yang akan Ibu Bapak perbaiki pada siklus 2 ini. Itu logikanya. Artinya siklus PTK yang Ibu Bapak buat pada siklus 2 ini harus lebih baik dari siklus 1 pada tahap perencanaan, planning, pada tahap pelaksanaan, ya, perbaikan pembelajaran yang disebut dengan action, pada tahap observasi, pada tahap refleksi. Harus lebih baik. Apanya yang lebih baik? Nah, ini yang banyak saya temukan. Pada siklus 2, perencanaan itu harus lebih banyak ditulis pada tahap 2 itu. Poin-poin, item-item, perencanaan itu harus lebih banyak Ibu tulis, Ibu Bapak tulis. Ya, perencanaan itu apa yang harus ditulis? Banyak. Bukan hanya merencanakan RPP, bukan hanya merencanakan, banyak yang bisa dimuat di dalam tahap perencanaan siklus 2 itu. Ya, misalnya di tahap perencanaan siklus 1 itu memuat misalnya 3 poin, 3 item perencanaan. Di siklus 2 itu harus Ibu Bapak membuat 5 atau 7 atau 8 perencanaan. Misalnya, ya, membuat RPP, perbaikan pembelajaran siklus 2, oke. Ya, itu harus didetailkan lagi. Ya, misalnya menyempurnakan kegiatan pendahuluan, melengkapi mencocokkan metode pembelajaran, ya, dengan materi. Kemudian memilih media pembelajaran yang tepat, ya. Kemudian memperbaiki gaya mengajar. Kemudian merencanakan tugas siswa, merencanakan item soal untuk siswa, ya. Kemudian memperbaiki LKPD, kemudian memperbaiki instrumen penilaian. Banyak yang bisa direncanakan, ya. Nah, itu Ibu Bapak harus tulis di bagian perencanaan itu, atau bisa merencanakan KKM yang harus dicapai sebagai batas minimal nilai yang harus dicapai siswa, ya. Menentukan persentase ketuntasan klasikal misalnya sekian, itu bagian dari perencanaan Ibu Bapak, ya. Bisa Ibu Bapak, bisa ditangkap tuh? Bisa, Pak. Ya, jadi harus perencanaan siklus 2 itu harus lebih banyak yang direncanakan. Nah, begitu juga pada pelaksanaan tindakan. Apa yang belum dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran di siklus 1 itu, di siklus 2 itu harus dilaksanakan Ibu. Harus lebih sempurna, ditulis, dinarasikan, ya. Nah, dinarasikan. Pada siklus 2 ini pembelajaran
akan dilaksanakan dengan menggunakan media pembelajaran Infokus dengan slide PowerPoint, ya, yang disusun dibuat berdasarkan pokok bahasan, ya, materi. Kemudian peneliti akan menggunakan metode pembelajaran demonstratif, ya, atau contextual learning sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Penggunaan contextual learning itu pada praktik materi, baik di kelas ataupun di luar kelas. Dinarasikan begitu. Ya, nah, bisa kan? Bisa, karena ini siklus 2, siklus 1, siklus 2 itu kan mau dikumpulkan nanti PTK utuh sebagai PTK yang utuh, yang lengkap. RPP siklus 1, RPP siklus 2 itu akan dikumpul. Karena LPTK UIN Datuk Karang Palu itu hanya mensyaratkan 2 siklus, tidak 3 siklus. Ya, jadi itu. Jadi RPP 1 siklus 1, RPP 2 siklus 2. Nanti Ibu Bapak akan upload itu pada PPL 2. Tekniknya mengupload PTK itu siklus 1, siklus 2 itu pada PPL 2. Ya, jadi tidak per PPL, ya, tidak per siklus. Nah, nanti sekalian di akhir. Artinya untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak memperbaiki, ya, kekurangan-kekurangan RPP dan siklus-siklus itu. Ya, sudah pada pelaksanaan begitu Bapak, ya. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan berdasarkan RPP yang sudah direvisi di siklus 1. Revisi RPP dilakukan pada banyak hal, sebut saja. Sebut kan menerasikan, memperbaiki tujuan pembelajaran, memperbaiki IPK, memperbaiki media pembelajaran, memperbaiki metode, ya, menyempurnakan instrumen penilaian, yang menetapkan standar penilaian yang lebih tinggi. Nah, atau apalah yang Ibu laksanakan pada siklus 2 itu dinarasikan. Ya, semakin banyak yang bisa Ibu Bapak narasikan, maka semakin banyaklah lembar-lembar PTK-nya Ibu Bapak. Halamannya semakin tebal, kan begitu. Ya. Nah, kemudian pada tahap observasi. Pada tahap observasi, Ibu menjelaskan bahwa pelaksanaan siklus 2 ini berdasarkan RPP yang diobservasi oleh teman sejawat yang bernama ini, ya, dengan berpedoman pada lembar observasi revisi perbaikan pembelajaran yang sudah disusun, ya, perbaikan lembar observasi. Observasi dilakukan pada tahap pendahuluan, tahap inti, tahap penutup. Ya, bagaimana guru peneliti menggunakan metode, menggunakan media, ya, bagaimana gaya mengajar, bagaimana memberikan tugas, bagaimana menilai. Semua itu dibuatkan lembar observasinya Ibu Bapak. Ya, lembar observasi itu masuk pada observasi siklus 2 itu harus lebih baik daripada lembar observasi siklus 1, lebih lengkap, lebih lengkap, ya. Kemudian refleksi itu mengungkapkan kelemahan-kelemahan, ya, yang ada pada siklus 1. Jika pada siklus 1 itu siswa tidak mampu mencapai standar KKM yang ditetapkan, maka pada siklus 2 ini siswa sudah mencapai, ya, KKM yang sudah ditentukan. Dari data itu terjadi peningkatan hasil belajar siswa setelah memperbaiki metode mengajar, memperbaiki relevansi soal dengan materi, dengan KD, dengan IPK, dengan tujuan pengajaran, setelah memperbaiki instrumen penilaian. Banyak yang bisa direfleksikan Ibu Bapak. Ya. Kemudian peningkatan pembelajaran ini juga tidak bisa lepas dari perbaikan gaya mengajar guru dan memaksimalkan
keterlibatan siswa, tugas-tugas siswa di dalam proses pembelajaran. Namanya refleksi kan, merefleksikan bisa kekurangan, bisa kelemahan. Bisa kelebihan, bisa kelemahan, bisa kelebihan yang sudah kita capai. Sudah jelas Ibu Bapak? Jelas, Ya. Pak. Oke. Sekarang saya kira kita tanya jawab. Nanti tolong materi ini semua informasi yang kita sharing pada malam ini nanti diteruskan, disampaikan kepada teman-teman kita yang tidak bisa hadir melalui pertemuan malam ini ya. Ini Pak Suharjo tidak hadir saya lihat. Pak siapa lagi? Bu Nur Kasma. Bu Nur Kasma juga, Pak. Ya, Ibu Nur. Nanti tolong disampaikan ya Ibu semua ya. Mungkin ada di antara Ibu Bapak yang dekat, ya dekat daerahnya, mungkin dekat secara emosional, dekat secara psikologis, keluarga dan sebagainya. Nanti tolong disampaikan. Jadi supaya memberikan signifikansi, manfaat juga untuk teman-teman yang tidak hadir. Ya, saya kira ini saja mungkin Ibu Bapak ya. Mungkin kita sharing 5 menit saja kalau ada, atau 5 menit, 10 menit. Ya, silakan Bapak Ibu yang masih ada yang mau kita sharing, silakan. Pak Hermawan, silakan Pak Hermawan. Ya, Pak. Ini Silakan. di siklus 1 dan siklus 2, materi saya tentang bersuci dari hadas kecil. Nah, sementara di RPP ketiga saya tentang sholat. Kalau misal nanti pada saat UKIN, saya memilih yang RPP 3, apakah boleh, Pak? Iya, hanya begini masalahnya, Pak Hermawan, karena Bapak sudah melakukan praktik pembelajaran berdasarkan RPP 1 dan siklus 1. Ketika Ibu Bapak mengajar berdasarkan RPP 1, itu secara langsung Ibu Bapak mengumpulkan data untuk siklus 1. Kan melaksanakan pembelajaran itu sekaligus mengumpulkan data Ibu Bapak. Yeah. Ibu Bapak kan nanti akan wawancara dengan guru, akan mengobservasi siswa, Ibu Bapak akan diobservasi oleh teman sejawat. Kan begitu. Jadi kalau misalnya Pak Hermawan menggunakan RPP 3, RPP 3 belum dipraktikkan. Tidak ada datanya. Itu persoalannya. Ya. Ya, jadi pelaksanaan praktik pembelajaran ini sekaligus sebagai pelaksanaan pengumpulan data PTK. Makanya Ibu Bapak langsung RPP 1 siklus 1 supaya lebih simpel. RPP 2 nanti siklus 2-nya. Artinya apa? Data-data siklus 1 itu sudah ada pada praktik pembelajaran RPP 1. Begitu juga data siklus 2 sudah ada didapatkan melalui praktik pembelajaran berdasarkan RPP 2. Nah, RPP 3 itu belum dipraktikkan bagaimana Pak Hermawan? Mana datanya diambil dari mana itu? Ini Pak, kalau misal nanti UKIN kan mungkin ada penilaian lagi pada pembelajaran. Apakah boleh milih ini video ketiga pada pelaksanaan UKIN nanti? Oh iya, kalau video, saya kira kalau video boleh-boleh saja. Hanya laporan PTK itu maksud saya harus relevan, connect, sesuai ya dengan RPP 1 siklus 1, RPP 2 siklus 2. Iya, Pak. Jadi kalau mau nanti ya, kalau menurut saya ya, karena ini kan video pembelajaran ini sudah kita revisi. Kita revisi, 3 kali kita revisi. Jadi video yang pertama siklus 1 RPP 1, video yang kedua RPP 2, video yang ketiga RPP 3. Materinya ya harus berkesinambungan.
Saya kira materi sholat itu kan berkesinambungan itu. Bisa saja diambil video pada RPP 3 itu. Bisa. Ya, yang penting substansi yang akan dinilai dari RPP itu seperti yang sudah kita sharing tadi itu. Durasi waktunya harus tepat, kemudian resolusinya harus bersih, bening, jernih, suara yang jelas, kemudian video itu ada keterangan penjelasnya, kemudian video itu menampilkan paling tidak kegiatan utama pembelajaran, pendahuluan, inti, dan penutup. 3 itu tidak boleh tidak ada, ya. Tetapi ibu bapak harus menampilkan bagaimana penggunaan metode yang ibu buat, yang ibu susun di dalam RPP itu, penggunaan media, kemudian bagaimana gaya mengajar, kemudian bahasa, kesopanan, ya semua itu akan ada nilainya. Ya, yang kalau ada video yang masih hitam-hitam dengan layar kecil, itu nanti ya mempengaruhi penilaian itu. Makanya saya selalu tekankan video itu harus full, ya full. Masih di video yang praktik 2 ini masih ada 2 video teman-teman itu yang kecil, tidak full, ya, tidak full layar, ya. Oke Pak Hermawan, saya kira boleh, ada masalah itu kalau video pembelajaran. Yang penting video itu berkaitan dengan materi, ya. Saya kira berhadas berhadas setelah kecil, satu siklus 2 bersuci dari hadas kecil dilanjutkan dengan sholat, Pak, berkesinambungan. Ya, saya kira tidak masalah, materi itu kan berkesinambungan. Yang penting videonya itu harus lebih bagus, ya. Ya. Jangan lagi ada video yang warna hitam, tidak boleh lagi, ya, karena nanti itu ibu bapak akan diminta untuk mengupload video praktik pembelajaran itu, mana yang terbaik yang diupload, yang dikirim. Jangan sampai mengupload video yang masih rabun, ada warna hitam, ada gerak-gerak yang tidak semestinya ada gerak-gerak tuyul biasa itu saya lihat, ya. Ada suaranya tidak jelas, apalagi layarnya kecil, itu aduh, tidak bagus nanti dinilai. Yang menilai nanti kan panitia pusat itu, menilai video itu. Mereka sudah punya standar penilaian. Apakah video yang ibu bapak sudah memenuhi durasi waktu yang ditetapkan oleh panitia pusat, ya? Apakah resolusi gambar itu sudah bagus, sudah bersih, bening, ya? Nah, apakah gambar itu jangan sampai ada gambar misalnya foto-foto orang yang tidak semestinya masuk, tidak boleh. Misal anak-anak masuk di situ, kebetulan ibu bapak bawa anak mengajar di sekolah, di kelas, nah, jangan diikutkan, di-cut itu. Warna hitam di-cut. Ya, gerak-gerak cepat seperti tuyul itu, seperti apa itu, di-cut. Suara-suara yang kecil itu di-cut. Ya, penampilan gerak yang tidak bagus pokoknya dibuang saja. Ya, itu gunanya mengedit ibu bapak, ya. Nah, kemudian di video itu harus ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, harus ada itu. Kata penjelasnya harus ada. Suara harus jelas. Nah, nanti ditambah dengan bagaimana kesopanan, bahasa, ya, gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran yang berwawasan digital. Begitu Bapak, ya, sudah jelas ya Pak Hermawan? Jelas Pak. Ya, jadi video ketiga kalau sudah jelas, video ketiga pokoknya yang terbaik. Yang saya sampaikan tadi itu sudah tidak ada lagi di video yang ketiga. Tidak ada lagi video yang hitam. Yang ada warna-warna hitam tidak ada. Tidak ada lagi video yang gambar kecil. Pokoknya harus sempurna. Videonya paling mendekati 99%. Ya? Sudah Pak Faisal sudah jelas? Pak Supriyadi sudah jelas? Ya. Nanti Pak Supriyadi kalau misalnya
tidak terbiasa mengedit video, minta tolong sama sahabat, keluarga, teman, faktor, siapa saja yang pintar mengedit video, supaya video praktik mengajar 3 itu video yang terbaik. 99% harus baik dari segala. Dan sudah ada komentar saya Ibu Bapak di video itu, ya. Jadi ini penegasan kembali lah, saya memvalidasi, memberikan penguatan supaya jadi perhatian kita semua, karena ini untuk kebaikan Ibu Bapak ya. Saya berharap begitu supaya Ibu Bapak videonya bagus semua, sehingga nanti tidak repot-repot lagi membuat video. Ketika diminta mengupload video praktik mengajar itu, pilihlah salah satu yang terbaik. Kan satu saja diupload itu, ya. Nah, jadi tinggal Ibu upload, Ibu Bapak upload, karena videonya sudah bagus, ya. Dari awal kita proses, kita edit terus. Nah, saya kira itu mungkin Ibu Bapak. Ada yang lain? Ibu Arianti, Ibu Deni, Arianti, masih ada? Ibu Hardawati? Iya Pak. Saya mau suara Ibu Hardanti, suara kasih keras sedikit. hujan deres di sini jadi agak. Oh ya, sudah terang. Ini Pak, untuk pelaksanaan PPL 3 besok, di sekolah saya kan ini anak-anaknya sudah libur. Saya kemarin agak susah mengumpulkan anak yang mau datang ke sekolah untuk pelaksanaan PPL 3. Umpamanya besok anak-anak umpamanya tidak bisa datang ke sekolah, saya kemungkinan PPL menggunakan simulasi ya Pak ya? Iya, boleh ya. Ya. Ya, yang penting bisa juga ibu bapak menggunakan anak-anak tetangga di situ. Anak tetangganya ibu bapak tuh, nah, kan bisa juga. Ada dulu waktu masa pandemik itu, waktu PPL itu praktiknya itu di rumah. Jadi duduk bersila anak-anak. Waktu masa pandemik itu kan tidak bisa masuk sekolah kan, nah, jadi PPL di rumah sudah. Boleh Ibu ya, boleh. Yang penting sudah masuk libur ya hari Senin ya? Iya sudah Pak. Jadi kalau sudah libur, susah ya menghadirkan siswa ya. Iya. Karena kebanyakan ini anak-anaknya mereka itu di sini mayoritas anak petani itu bantu orang tua, biasanya seperti itu Pak. Iya. Saya kira begitu. Ibu bapak itu kan mencerdaskan generasi di desa. Jadi yang begitu. Dimaklum itu Ibu Hardawati ya. Terus saya tanyakan, ini terkait dengan saya masih bingung untuk RPP itu antara instrumen penilaian dengan LKPD itu apakah sama Pak? Maksudnya yang di instrumen penilaian dengan lembar LKPD itu sama atau beda seperti itu? Ya, baik. LKPD kan lembar kerja peserta didik yang memuat materi, soal, dan jawaban. Itu sebagai rambu ya, sebagai panduan siswa di dalam menguasai materi itu. Ya. Kalau penilaian itu kan khusus dia penilaian soal dengan penskorannya, standar penilaiannya, standar ketuntasannya, bagaimana penskoran ya. Kalau LKPD kan itu sebagai latihan Ibu, latihan siswa. Soal-soal yang ada dalam LKPD itu berdasarkan materi, dipelajari materi semua. Ini anak-anak LKPD-nya pelajari ya. Kalau kan mungkin siapa tahu gurunya sibuk toh atau gimana, kasih LKPD saja, baca, dipahami, ada di situ ada soalnya, ada kunci jawabannya, misalkan begitu. Nah, jadi siswa tinggal latihan.
Ya, jadi fungsinya LKPD itu memperjelas materi langsung dilengkapi dengan latihan. Ya, kalau soal berdasarkan pada kompetensi dasar, IPK, tujuan pembelajaran yang harus mengcover 4 kompetensi itu. Kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan standar penilaian, skor penilaian. Ya, seperti itu kan, Bu? Iya. Skala penilaian. Jadi penilaian tetap ibu bapak buat. Pada instrumen penilaian yang 4 itu harus dibuat. Ya, tidak boleh ibu kosongkan, diisi. Kalau misalnya menilai tentang kompetensi spiritual, itu apa saja ditulis di kolom-kolom itu, baru kan berikan penilaian. Mungkin contohnya mungkin 3, 4, 5 begitu. Jangan cuma 1. Ya, maksudnya yang logis lah, sesuai materi. Masa dari sekian banyak materi cuma 1 instrumen soal kompetensi spiritualnya. Kemudian kompetensi sosial, apa? Tulis soalnya. Terus ada kolom-kolomnya, berikan nilai. Jangan dikosongkan nilai itu. Karena nanti itu kan akan dilampirkan dalam PTK. Kemudian penilaian pengetahuan. Ya, pengetahuan apa yang berkaitan materi itu diberikan penilaian. Sampai keterampilan. Keterampilan apa yang terkait materi itu yang dinilai. Bikinkan soalnya mungkin kapan. Ya. Ya, saya kira jelas ya. LKPD ibu bapak tetap lampirkan. Ya, instrumen soal juga tetap ibu buat. Ya, LKPD itu kan istilahnya kita dulu kan LKS, lembar kerja siswa. Jadi melalui LKS itu siswa itu bisa belajar mandiri. Ya, ketika gurunya berhalangan atau di rumah, ini anak-anak ada LKPD, sesuai materi ini pelajari, nanti latihan ya, jawab soal-soal yang ada di bawahnya itu. Akan begitu LKPD. Kalau soal yang formal itu enggak bisa begitu, Bu. Ya, harus sesuai KD, sesuai PK, sesuai dengan tujuan. Ya, mana yang masuk pada soal-soal yang menilai kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan. Saya kira ini jelas Ibu Bapak ya. Masih ada? Saya Pak. Ya Pak, Ibu Deni silakan Ibu Deni nanti. Yang ingin saya tanyakan tentang penulisan judul PTK Pak. Kemarin saya lihat di ketentuan penilaian itu untuk judul PTK harus tidak boleh lebih dari 15 kata. Nah, itu kalau tidak lebih dari 15 kata itu yang dimaksud judul inti atau juga dengan nama tempat penelitian kita, Pak. Misalnya seperti saya kan judulnya tentang peningkatan pemahaman materi tentang mari mengenal Rasul Allah pada siswa kelas 5. Nah, SDN 16 Krui, kemudian Pesisir Barat, Lampung. Nah, itu apakah mencakup sampai dengan tempatnya juga, Pak? Iya, baik Ibu Deni Arianti. Saya kira yang namanya judul itu semuanya. Pokoknya sampai desa, kecamatan, kabupaten itu. Iya, kan itu masuk di judul. Itu bagian yang terintegrasi dengan judul. Ya, walaupun dia sebagai pelengkap, tetapi tetap dia bagian yang tak terpisahkan dari judul itu. Tetap dihitung 15 itu. Jadi bagaimana mensiasati itu, Bu? Ya, cukup mungkin Ibu menulis sampai Krui saja. Di Krui itu desa atau kecamatan, Ibu Deni? Itu kabupaten, Pak. Wah, apalagi kabupaten. Ya, Ibu tulis nama sekolah, kecamatan, sampai kecamatan saja. Bisa saya kira itu, Bu. Pokoknya jangan lebih 15, jangan lebih 15 kata. Oke, berarti disebut cukup tempat SD-nya saja cukup ya, Pak ya? Tidak harus ini. Tidak harus lengkap. Iya. Ibu sekarang posisinya berapa kata?
Kayaknya kalau 17. dengan sampai dengan tempat yang lengkap itu harus itu lebih dari 15 kata, Pak. Iya, maksudnya nanti kan saya belum periksa judul itu kan semestinya judul itu juga harus kita bisa sharing itu. Kan bisa diformat, Ibu. Ada diksi atau kata-kata yang bisa kita buang supaya tidak terjadi pengulangan kata. Jadi dengan satu kata itu orang paham, tidak perlu diulang lagi. Rompak Begitu. judul lagi. Iya, Ibu Deni judul PTK-nya apa? Peningkatan pemahaman materi mengenal Rasulullah melalui metode bernyanyi pada siswa kelas 5 SDN 16 Krui. Ya, peningkatan pemahaman materi tentang Mengenal Rasulullah. Tadinya kalau lengkap, mari mengenal Rasulullah. Makanya saya potong-potong itu sudah saya ini. Iya, dibuang saja itu anunya tentangnya bisa dibuang kan? Iya. Peningkatan pemahaman siswa tentang saja bisa tentang Rasul-Rasul Allah di siswa kelas 5 SDN Krui. Itu kan singkat itu. Iya, Pak. Ya, SDN Krui sudah singkat itu, bisa itu. Krui itu kabupaten ya atau kecamatan? Ibu kota kabupaten, Pak. Apa nama? Oh, Nama apalagi kalau ibu kota itu sudah sangat terkenal, apalagi ibu kota. Ini Ya. Pak, semua Ya. semua sekolah di pesisir barat ini namanya Krui, hanya beda nomornya aja Pak. Oh iya, kalau Krui itu ibu kota kabupaten itu dikenal di mana-mana, terkenal sudah itu, enggak perlu. Nah, Ya. sampai Krui saja. Begitu, enggak perlu disebut-sebut Lampung apa itu. Ya. Nah. Kan kota ibu kota itu kan. Punya saya setelah saya rombak jadi 14 kata. Ya, pokoknya kata kuncinya tidak boleh 15 kata sampai 14. Maksimal 15 kata. Iya, Pak. Saya kira itu standar bukan hanya untuk PTK, tapi standar semua tema, judul penelitian dan artikel-artikel nasional ataupun internasional itu ya tidak boleh 15 kata ya. Itu standar yang umum dipakai dalam dunia akademik ya, sampai perguruan tinggi. Nah, kita begitu juga mengarahkan skripsi, tesis mahasiswa itu tidak boleh lebih dari 15 kata. Ya, begitu. Saya kira ini mungkin Ibu Bapak, karena kita sudah lewat 1 jam lebih ini. Saya kira nanti Ibu Bapak bisa membuat catatan-catatan kecil dari informasi yang saya berikan tadi supaya tidak hilang, ya, tidak hilang. Kan begitu. Apa yang penting harus dicatat untuk perbaikan RPP 3, video praktik 3, ya, kan sudah tidak ada siklus 3, sampai siklus 2 saja, ya, kalau untuk PTK-nya. Nah, nanti semua siklus 1, 2 itu akan Ibu Bapak upload nanti pada PPL 3 ini, ya, tapi pada kolomnya masing-masing, ya, kan siklus 1 pada PPL 1 RPP 1, ya, kemudian siklus 2 pada RPP 2 siklus 2. Kalau di tampilan layar LMS saya itu sudah ada masing-masing di situ PTK-nya. Cuman kan selama ini kan kita tidak mengupload. Nah, nanti minggu depan ini masuk pada PPL 3 ini itu sekalian Ibu Bapak akan mengupload PTK siklus 1 dan PTK siklus 2. Ya. Jadi ini Ibu Bapak saya ingatkan kembali, ini PTK ini pelaksanaannya. Pelaksanaannya kan proposalnya sudah ada. Ibu Bapak buat kan.
Sekarang data pelaksanaan PTK dan kesimpulannya, kemudian daftar pustaka nanti dilengkapi menjadi PTK yang lengkap sempurna. Ya, saya kira ini mungkin Ibu Bapak lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena ini malam Ahad, malam liburan untuk keluarga, tetapi kita alhamdulillah bisa berkumpul melalui pertemuan virtual ini. Ya, insya Allah besok kita liburan lah. Nanti hari Senin Ibu Bapak langsung saja langsung pada tugas. Mungkin nanti saya uploadkan kontrak kuliah kita, ya. Langsung nanti kita vikon mungkin hari Rabu kah. Yang penting Ibu Bapak kerja tugas saya dulu ya. Nanti kita vikon hari Rabu kah, Senin, Selasa itu upload tugas. Apakah hari Kamis kah kita vikon? Yang penting kerjakan saja nanti tugas sesuai dengan kontrak kita. Kalau ada yang misalnya belum jelas tentang RPP, video praktik yang ketiga ini dengan nanti Ibu kita sharing lewat WA grup kita ya di A2. Terima kasih Ibu Bapak atas atensi kehadiran kita pada malam ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita akhiri sudah dipoto Ibu Deni, Pak Faisal sudah dipoto screenshot layar. Sudah. Sudah. Nanti tolong kirimkan saya di WA ya untuk dilaporkan ke LPTK. Terima kasih banyak Ibu Bapak ya. Mohon maaf malam ini kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon diri Ibu Bapak ya. Semoga Ibu Bapak sehat walafiat ya. Sukses selalu ya. Saya mohon diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.